Well, sudah 3 tahun berlalu kita menjalani fase pandemi. Apa sih yang sudah kita pelajari bersama? Oke teman-teman, selamat datang di video YouTube Galeri Saham. Thank you untuk teman-teman yang sudah subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan video-video edukasi kami selanjutnya. Nah, kita akan bahas mengenai apa yang sudah kita pelajari dalam 3 tahun terakhir ini. Karena 3 tahun terakhir ini adalah momen market yang luar biasa. Banyak sekali orang yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sangat besarnya itu benar-benar besar gitu loh. Sampai dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah, dia bisa beli apapun. Itu ada. Tapi di sisi lain, ada juga orang-orang yang rugi besar. Yang tadinya mau mencari uang di pasar modal untuk misalnya biaya hidup, tapi ternyata mereka mengalami kerugian. Nah, apa aja sih teman-teman yang perlu kita pelajari dari fase 3 tahun terakhir ini? Atau mungkin dari fase 10 tahun terakhir, pada dasarnya ini adalah sebuah pembelajaran yang pasti akan sama. Pertama, adalah apa? 1. Kalau mau invest, dibeli, disimpan, dilupakan, maka teman-teman harus membeli saham blue chip. Blue chip kuncinya. Karena apa? Karena perusahaannya sudah matang, sudah besar, penguasa di industrinya, laporan keuangannya bagus, bisnisnya bisa tumbuh, manajemennya solid, dan bagi hasil dari dividen. Maka perusahaan yang bisnisnya tumbuh dan selalu bagi hasil akan mendapatkan 2 pelaku pasar masuk ke dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah tradernya, yang kedua adalah investor jangka panjangnya. Kalau salah satunya nggak ada, maka pelakunya jadi lebih sedikit. Itu yang pertama. Kedua apa? Kedua, untuk mencari return yang abnormal, yang naiknya bisa kencang, maka kita harus menunggu harga sahamnya turun banyak. Itu yang pertama, dari fase kedua ini. Untuk mendapatkan return abnormal, kita harus menunggu sahamnya turun banyak dulu, dan kita beli di bottom untuk mendapatkan profit yang abnormal. Maksud abnormal apa? Di luar dari rata-rata. Jadi nggak sekedar setiap tahun tumbuh cuma 15% dan lain sebagainya, tapi bisa sampai beggar. Tapi kunci di sini adalah ketika harga sahamnya turun, Anda tidak boleh nyangkut. Jadi, cut loss itu penting kalau uang yang Anda pakai untuk transaksi saham terbatas. Beda ya, kalau uangnya tak terbatas, nggak perlu cut loss. Lagi di bawah, beli terus. Ingat, jangan sampai serok bawah pakai utang. Oke? Nah, itu yang A. Yang B apa? Untuk mendapatkan return abnormal, somehow kita harus memilih saham-saham yang belum begitu, yang perusahaannya istilahnya apa ya, belum begitu jadi, belum begitu solid, bukan seperti blue chip. Jadi saham-saham kelas middle cap, small cap, itu bisa berpotensi memberikan return yang abnormal, yang bagus. Nah, kuncinya di sini adalah apa teman-teman? Kuncinya di sini adalah Anda harus mempelajari trend following. Karena kalau belajar fundamental di emiten kelas middle cap atau small cap, somehow fundamentalnya belum jadi. Tidak seperti blue chip. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau tadi nomor 1, untuk beli dan disimpan untuk dilupakan, merem aja, tidur nyenyak, harga naik, pilihannya ada di blue chip. Yang kedua adalah untuk mendapatkan profit atau return yang abnormal, maka ada 2 yang Anda perlu pantau. Ketika harganya turun dalam, itu menjadi momen melakukan pembelian, atau membeli saham-saham perusahaan lapis kedua atau lapis ketiga. Yang ketiga adalah apa yang kita pelajari dari 3 tahun terakhir ini, yaitu apa yang naik bisa turun kembali. Nah, ini berlaku bukan di blue chip, tapi mostly ini berlaku di saham lapis kedua dan lapis ketiga, second liner dan third liner, hingga yang small cap. Jadi, apa yang teman-teman lihat dulu saham ini perkasa naik sampai 100%, 200%, 300%, 400%, dan lain sebagainya, mereka bisa kembali ke harga awal. Maka, ketika itu yang terjadi, Anda harus menyadari bahwa euforia di market mendrive harga bergerak naik. Seperti dalam 3 tahun terakhir, harga masker yang naik, harga sanitizer yang naik, harga segala hal-hal yang berbau kesehatan yang melambung tinggi. Kenapa? Demand tinggi. Nah, ketika momennya sudah mulai mereda,
Walaupun produknya bagus, walaupun bisnisnya oke, tapi harga bisa turun di barang-barang yang tadi saya contohkan. Nah, jadi kalau kita mencari abnormal return, Anda harus hati-hati. Apa? Harus hati-hati untuk tidak membeli di pucuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus menguasai analisa teknikal. Karena fundamental tidak atau belum jadi di perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalaupun fundamentalnya bagus, tapi karena demand-nya itu begitu tinggi, maka harga bisa melambung naik tak terkira. Dan kalau kita membeli di atas, karena mendengar atau membaca atau melihat fundamental yang menarik ya, saya beli deh, tapi harga udah di atas, maka Anda menjadi exit liquidity bagi orang-orang yang sudah beli di bawah. Nah, itulah pelajaran yang kita mungkin bisa pelajari dari pengalaman 3 tahun ini. Yaitu, saya ulangin, pertama, untuk membeli saham yang disimpan tenang ditambah terus-menerus, maka pilihan Anda ada di saham blue chip. Untuk mendapatkan abnormal return, maka Anda bisa memilih di 2 hal. Yang A, yaitu menunggu sahamnya turun sangat dalam, maka dia biasanya memberikan return dalam sebuah bounce back yang cukup menarik. Atau di saham lapis kedua dan lapis ketiga, biasanya memberikan potensi peluang return yang lebih tinggi daripada saham-saham yang besar. Nah, di sini kita harus mempelajari analisa teknikal karena fundamental mostly belum jadi dan belum matang. Dan yang ketiga adalah cut loss. Apa yang naik tinggi abnormal akan turun dalam abnormal juga. Kemampuan teman-teman bisa menguasai pergerakan harga saham, mengetahui fase pergerakan harga saham, itu akan menolong bagi kita semua untuk membeli hanya ketika momennya lagi bagus dan segera exit ketika momennya sudah berakhir. Jangan sampai sekarang kita masih meratapi saham-saham dulu yang membuat saya untung tapi berakhir rugi. Sekarang jangan sampai kita masih meratapi saham-saham yang tahun lalu bagus, kenapa tahun ini jelek? Padahal beritanya bagus-bagus. Jadi sekarang adalah waktunya kita semua untuk memulai menganalisa apa yang bagus ke depan. Karena pasar modal itu prinsipnya adalah forward looking, forward thinking. Yang bagus dulu sudah tidak relevan lagi. Pelaku pasar yang sophisticated akan melihat dulu bagus, sekarang begini, nanti bagaimana. Kalau nanti bisa lebih bagus lagi, maka mereka melakukan pembelian. Ketika mereka melihat nanti udah nggak sebagus yang dulu, mereka lebih baik melakukan penjualan. Jangan sampai terjebak. Pastikan Anda menjadi trader yang dinamis dan profitable. Terima kasih.